Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang lagi bersama Mas ini di konten Menghina One Punch Man Season 3. Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, gue bakal kembali menonton PowerPoint ini ketika episode 9 udah rilis. Dan di hari gue record ini, harusnya episode 9 udah rilis. Cuma terakhir kan gue nonton di episode 6. Berarti hari ini gue bakal nonton episode 7, 8, sama 9. Katanya di episode 8 udah bagus. Tapi waktu gue lihat rating, meskipun episode 8 yang katanya udah bagus, ratingnya tetap turun, tetap tidak naik. Artinya apa? Tetap tidak ketolong ratingnya. Nah, sekarang gue pengen nonton episode 7 dulu. So, sampai jumpa setelah gue menilai presentasi kelompok ke-7. Dan bye-bye guys. Gue Aduh, sekedar info aja ya. Anime terakhir yang gue tonton sebelum menonton PowerPoint ini adalah Bleach TYBW. Aduh, mataku yang sudah sehat ini kembali tercemar. Oh shit, lu lihat ini scene. Aduh, baru pertama kali gue lihat orang jalan lehernya miring gini. Aduh. Orang jalan lehernya miring, maju ke depan, stroke mas. Ini kayak worth it nonton Speed 1 nih. Jadi mah tidak usah dicari detail, ini cari jeleknya doang. Apa coba nih gambar? Kalau gue bisa share screen, gue kasih lihat nih. Ini jelek banget ini gambar, cok. Bagaimana tidak hancur ratingnya kalau gambarnya kayak begini, cok? Apa coba tujuannya scene ini? Backgroundnya dibikin kayak gini. Apa coba tujuannya dibikin kayak gini gambar backgroundnya? Ini tuh background yang dipakai kalau karakternya lagi bergerak. Jadi seakan-akan kayak mereka bergeraknya cepat banget gitu. Ini karakternya berdiri diam loh, malah backgroundnya bergerak loh. Mereka ngapain ini, cok? Garong, sliding. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue pengen ini, gue share screen nih. Lu lihat betapa gobloknya sini nih. Nih gue share screen sedikit aja. Ini adalah contoh-contoh anime yang dibikin tidak memperhatikan detail. Nih, biar kita sama-sama menderita. Nih, lihat nih. Kelihatan ya? Wah, boleh lah kalau kebalik tidak apa-apa. Nah, lu lihat sini ya. Lu lihat nih, Tatsumaki di kanan layar, di kiri layar kalau di layarnya kalian. Si Puri-Puri Prisoner di kanan layar. Nah, lu lihat next scene. Tatsumaki di kanan layar, Puri-Puri Prisoner di kiri layar. Bro, ini adalah contoh anime yang dibikin tidak mikir. Yang gambar beda orang ini. Apa sih itu? Mereka tuh gak bergerak loh. Kenapa backgroundnya harus kayak orang lagi lari? Gambar apa coba ini? Nah, kalau ini bener nih, karakternya lagi bergerak, makanya backgroundnya dibikin kayak gini. Tadi karakternya diam. Anjir, ada sniper. Gue jadi ingat Bleach. Snipernya OP banget. Anjir, baku pukulnya semua slideshow loh. Saya sama sekali tidak terkesima. Tuhan, musuhnya sampai baris loh. Musuhnya sampai baris. Saking slideshow-nya, musuhnya baris. Gue jadi kepikiran, bayangkan kalau misalnya Aizen sama Arrancar ya, terus Arrancarnya datang, Espada dan Arrancar lah, semuanya datang berbaris-baris. Apa coba? Ngapain dia ini, cok? Siapa lagi yang lempar nih bola? Dari mana arahnya bola ini? Dia lari, baru ini bola duri, ada durinya. Terus dipegang sama Kapten Mizuki, tidak ada durinya. Baru jadi kecil bolanya. Ini yang lempar siapa? Ini orang berdarah gara-gara apa? Hah? Dia ada berdarah kata dia? Tidak ada darah loh. Apa yang bikin dia berdarah? Ini lagi sniper ngapain? Turun ke... Udah betul tadi kok di atas bangunan, turun lagi ke jalan ngapain? Sniper macam apa yang... Ngapain? Kau tidak guna di tengah jalan begini. Kau sembunyi di mana? Kan di gunung, baru sniper dari atas gunung itu baru berguna. Bodoh sekali di sniper. Bodoh, incar jantungnya. Bodoh memang dia. Kau balik sana ke posmu tadi sudah betul di atas gedung baru. Astagfirullahaladzim, ini scene apa coba? Malah hilang sekarang tuh snipernya tadi tuh. Gue baru lihat ada sniper bodoh begini. Dia ada di atas gedung nih, sniper kan. Lihat musuh kuat, aku turun dulu ke jalan. Aku sniper, teng. Tembakanku tidak kena. Waktunya aku menghilang lagi. Apa coba? Wah, absolute cinema. Wah, ini tuh animasi Atomic Samurai. Si badak ini itu sudah setara dengan animasi SpongeBob waktu mau pamer kecepatan larinya. Mau lihat seberapa cepat aku lari? Mau lihat lagi? Nah, kayak gitu tuh.
Saking cepatnya kita tidak bisa lihat, bro. Ini luar biasa. Bahkan lebih cepat daripada 1 frame. Nih gue kasih lihat lo sebuah scene yang sangat luar biasa. Dalam 2 detik ada 2 art style yang berbeda. Nih, lihat nih. Ini art style pertama. Absolute cinema, bro. Luar biasa. Ini adalah inovasi yang baru pertama kali gue lihat dalam sejarah anime. Ternyata bisa bikin begitu ya. Ini baru the real seluruh animator seluruh dunia bekerja untuk ngebuat episode ini. Bukan One Piece Gear 5. Buktinya di 2 scene yang berurutan art style-nya beda. Berarti ada 2 animator nih. Luar biasa. Baru kali ini gue lihat anime nih. 2 scene berturut-turut tapi art style-nya beda. Punya kekuatan di Tobihiro X, dia bisa ganti style animasi. Oh betul, ternyata One Punch Man terinspirasi sama Tobihiro X. Betul, ganti animasi. Ya betul. Jadi di sini sebenarnya kalau kita dengar ya, harusnya itu ada suara gini. Nah, harusnya itu tadi ada X. Sampah apa yang saya lihat nih? Ini kayaknya bisa dihitung deh. Dalam episode ini berapa banyak scene yang tidak ada backgroundnya. Banyak banget soalnya. Kelihatan banget malas gambar background. Apa coy? Begini aja nggak dibikin backgroundnya loh. Akhirnya keluar juga. Ada Orochi di belakang lagi. Aduh gue lucu lihat Orochi di belakang tabakar. Ini. Orochi di belakang tabakar. Ngapain coba? Kenapa juga dia mesti terbakar begini? Habis. Tidak terasa nonton episode ini bagus banget. Tiba-tiba udah habis. Ya, akhirnya selesai juga presentasi kelompok ke-7. Sekarang mari kita lanjut ke presentasi kelompok ke-8. Katanya presentasi yang ini bagus. Nah, mari kita buktikan apakah ini beneran bagus atau tidak. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton presentasi ke-8 dan bye-bye guys. Baru kali ini gue lihat ada animasi jalan di One Punch Man Season 3. Digambar loh. Ada frame-nya loh, dia jalan, beginin pedangnya. Ini baru anime. Dia nyalain ini apa nih? Brazier kalau bahasa Inggrisnya. Ini beda orang kayaknya nih bro yang bikin anime nih. Ketiduran dia ini selama ini ternyata. Jadi selama episode 7 tidur dia. Episode 8 baru bangun. Oh iya, di episode 8 harus dibikin. Ini bukan One Punch Man ini. Salah anime kayaknya nih. Ini bukan One Punch Man yang saya kenal. Mana slideshow-nya? Terlalu banyak ini frame-nya bro. Kebanyakan. Ini buatan fans kayaknya nih. Masa One Punch Man kayak gini? Agak-agak kayak kelihatan 3D ya. Ada efeknya bro. Dia lompat aja ada animasi loh. Sampai ganti arena. Padahal episode kemarin tuh background aja nggak digambar loh. Ini baru episode 8 loh. Belum episode 9 yang katanya bakal bagus. Tipu ini bro. Masa One Punch Man Season 3 bagus begini. Ini kayak 3D loh. Daripada anime ini lebih kayak animasi game. Tipu ini. Ini bukan One Punch Man nih. Salah episode kayaknya. Tipu ini. Terlalu banyak frame-nya. Nah, yang ini baru One Punch Man nih yang slideshow. Sudah tidak teleport kayak di episode berapa tuh? Episode 3 atau 2. Di sini baru betul-betul digambar. Ada refleksinya. Ada pantulannya di air loh. Tuh lo perhatikan tuh. Di sini ada pantulan gambarnya. Ini baru namanya pamer visual. Sudah kayak dan episode 1. Pengen pamer visual tuh. Ngeliatin refleksi kayak gini. By the way, sejauh ini belum ada filter neon. Sudah berapa nih? Sudah 9 menit. Apakah akhirnya GC staff sadar kalau itu jelek? Lah, tiba-tiba sudah ditahan. Ini orang tadi lompat loh. Kapan mendaratnya? Visualnya udah bagus, cuma masih kerasa patah aja. Astaga, baru juga bilang tidak ada neon muncul. Di sini ada detail kecil nih. Kalau lo perhatikan tadi di scene sebelumnya, mana nih?
Nah, di scene ini, monster hijau kan ada di seberang. Baru di tengah-tengah ini kan bolong. Nah, di scene ini, tiba-tiba si hijau sudah ada di belakangnya si merah. Artinya dia habis nyebrang nih. Nah, kalau lu notice, di antara detik ini, antara scene ini, ada sound effect orang lompat. Artinya apa? Dia nggak mau bikin animasi orang lompat. Jadi kasih sound effect aja. Baru dia lompatnya off screen. Jadi gitu, kalau lu malas gambar kasih sound effect aja bro. Baru juga gue ngomongin soal sound effect. Di sini ada scene slideshow. Aduh, gue kasih lihat lagi lah ini. Ini lagi ada scene slideshow nih. Lagi ada scene slideshow mereka berdua ngomong nih. Terus kita dikasih dengar sound effect suara pedang jatuh. Jadi seakan-akan waktunya aku bertarung tanpa senjata. Tapi tidak mau dianimasikan tuh. Dia lepas senjatanya. Ya udah kasih sound effect aja. Ini udah bagus loh scene actionnya. Cuma kayak masih kekurangan frame aja gitu. Masih kerasa patah. Kayak di ini contohnya di si Flashy Flash tebas monster. Ketebas nih, tapi nggak ada efek apa-apa. Terus pindah scene berikutnya, tiba-tiba udah meledak. Udah bagus, cuma masih kurang frame aja. Ini aja gue baru nyadar nih ada darah. Tadi pas ditebas kan tidak berdarah ya. Tiba-tiba tergeletak di tanah langsung berdarah. Alah, ini mah darahnya pengen pamer refleksi doang. Apa ini ada sosok hitam? Setelah dari Flashy Flash mulai kelihatan lagi scene slideshow-nya. Cuma setidaknya ini lebih mending daripada kemarin-kemarin. Ya, ini aja masih dianimasin. Kabel keluar dari tasnya siapa lah namanya nih, Child Emperor. Ya, ini aja ada animasinya nih. Si Child Emperor makan gula-gula. Kenapa coba harus makan gula-gula baru filternya kayak gini? Apalah warnanya begini. Tiba-tiba sekali lagi si Phoenix ini muncul. Maksa banget nih transisinya. Bagus nih scene actionnya siapa, Child Emperor. Cuma slideshow-nya banyak banget. Jauh dibandingkan dengan siapa tadi, Flashy Flash. Tapi ini masih mending sih daripada episode yang tadi. Yap, itu tadi presentasi episode 8. Nah, kalau yang ini udah hitungannya udah anime lah. Kalau yang kemarin literally presentasi. Episode 8 ini bagus kalau dibandingkan dengan semua episode sebelum episode 8. Termasuk episode 5. Karena episode ini yang kerasa banget animasinya ada. Cuma kerasa juga di episode ini banyak scene kayaknya 3D atau apa gitu. Makanya bisa kelihatan mulus. Cuma slideshow-nya tetap masih banyak sih. Apalagi setelah di bagian akhir battle-nya Flashy Flash, sama setelah dari situ mulai banyak slideshow. Scene yang patah juga banyak. Ini baru episode 8 loh, apalagi episode 9 nanti. Menarik sih ngelihat mereka ternyata mulai serius ngegarapnya dari episode 8, bukan di episode terakhir. Artinya kita bisa expect setelah dari episode 8 ini, visualnya pasti dijaga dong. Ya kali setelah episode 8 battle-nya gila kayak gitu ya. Terus nanti episode 9, episode 10, 11, 12 balik lagi slideshow. Itu mah hina bro. Bisa lah, kita bisa berharap lah untuk yang ini. Setelah tadi kita sama-sama menonton presentasi kelompok ke-7 dan animasi dari kelompok ke-8, sekarang mari kita lihat apakah presentasi dari kelompok 9 bakalan sebagus yang digembor-gemborkan. So, sampai jumpa setelah gua melihat presentasi kelompok 9 dan bye-bye guys. Masih kerasa patah sih scene-nya. Nah, tadi lagi nangis loh, sekarang tiba-tiba udah nggak nangis. Disembunyiin scene berubahnya. Gue mau bilang bagus tapi terlalu banyak scene laser-lasernya doang. Kurang banget sound effect-nya loh. Apa coba nih sound effect? Sound effect dia tembus tanahnya kayak suara koin. Oh, ini badannya itu tuh manusia bawah tanah. Oh, berarti bekas markasnya manusia bawah tanah tuh. Cepat juga nih. Udah kelar nih. Apaan episode 9 intense spread? Tipu saya main ini tipu. Episode 8 malah lebih seru. Saya tidak akan pernah lagi dengar kata-kata itu. Siapalah itu yang kemarin ngomong episode 5 sama 9 intense. Bullshit. Episode 5 oke lah intense gitu. Tapi episode 9 nih mananya intense? Apanya yang intense episode ini? Ada peningkatan. Ini malah downgrade sih kalau dibandingkan sama episode 8 ya. Jatuhnya downgrade. Tapi kalau dibandingkan dengan episode sebelum 8 ini lumayan lah peningkatan. Ya itu tadi presentasi kelompok 9 lumayan lah. Cuma tadi scene di dalam air harus gua akui itu lumayan. Waktu dia ngebangkitin manusia-manusia bawah tanah, terus baru ada sound effect air, baru gerakan mereka kayak pelan. Oke lah. Dibandingkan episode 5 bagus mana? Gue lebih prefer episode 5 sih daripada ini. Episode 5 tuh meskipun banyak slideshow-nya ya, tapi lebih kerasa intens. Memang jangan berharap betul. Janganlah berharap sama One Punch Man. Sekalinya dikasih lihat episode 8 bagus, episode 9 balik lagi. Tapi oke lah dibandingkan episode 7 yang busuknya nauzubillah. Ya, mari kita cek ratingnya. Harusnya sih 4,5. 4,59. Bagus sekali ratingnya. Tinggal menunggu kapan 4 nih. Scene yang lu suka di episode ini pas di dalam air. Pas dia ngebangkitin manusia bawah tanah.
Ya, itulah guys untuk One Punch Man season 3 episode 7, 8, dan 9. Gimana pendapat kalian lah? Gimana bilangnya? Yang katanya bakalan intens melebihi season sebelumnya, bullshit lah. Siapakah itu yang ngomong? Kau tipu saya. Jangan-jangan itu yang ngomong juga tuh nggak sempat nonton animenya loh. Kok bisa dia bilang episode 9 lebih intens daripada season sebelumnya? Kok curiga dia nggak nonton anime itu ya? Ya itu aja lah. Kita ketemu lagi berarti kalau One Punch Man udah tamat episode 12 atau 13 gitu. Kalau tamatnya 13 berarti kita ketemu di episode 11. Tapi kalau tamatnya 12 kita ketemu di 12 saja ya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua yang udah nonton sampai detik ini. Bye bye guys.